di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, mengawali tahun baru tahun 2021, saya juga berharap kalian memiliki semangat yang baru dan lebih bergiat lagi untuk belajar agar kalian nanti menjadi anak yang sukses. Topik pertama yang untuk kita pelajari di semester ini adalah tentang getaran. Nah, apa sih getaran itu? Mungkin kamu pernah mendengarkan kata getaran atau merasakan getaran itu sendiri. Misalnya ketika kamu lagi melihat orang yang kamu suka, jantung kamu itu bergetar-getar. Ayo, pernah? Gejala alam misalnya gempa bumi, petir, atau mungkin kamu sedang bermain gitar, itu senar gitarnya itu bergetar, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, apa sih getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur yang melalui titik keseimbangan. Coba kamu perhatikan gambar bandul berikut ini. Sebuah bandul yang awalnya diam pada titik keseimbangan yaitu titik 0, kemudian disimpangkan ke posisi A, maka bandul tersebut akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Gerakan bandul dari titik A kemudian ke titik 0, kemudian ke titik B, kemudian kembali ke titik O, dan terakhir ke titik A, itu disebut satu getaran. Sedangkan bandul yang bergerak dari titik A kemudian ke titik O, kemudian ke titik B, itu disebut setengah getaran. Nah, ada lagi yang 3/4 getaran. Nah, sampai titik manakah dia? Berarti dari titik A, O, B, kemudian ke O, itu disebut 3/4 getaran. Oke, untuk belajar getaran ada beberapa hal yang perlu kamu pahami. Nah, yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik atau 1 sekon. Nah, rumus untuk mencari frekuensi adalah F sama dengan N dibagi dengan T, di mana N adalah banyaknya getaran dan T adalah waktu yang diperlukan. Yang kedua adalah periode. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan satu getaran, di mana rumusnya T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu yang diperlukan dan N adalah banyaknya getaran. Yang ketiga adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana benda ketika tidak bergetar. Yang keempat yaitu simpangan. Simpangan itu adalah posisi benda saat bergetar dari titik keseimbangan. Yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dilalui oleh benda ketika bergetar. Oke, ada hal yang perlu kamu ingat. Rumus antara frekuensi dan periode itu kan berbanding terbalik. Maka kamu ingat rumus yang lain untuk mencari frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1/T, maka T sama dengan 1/F. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah penggaris plastik membuat getaran 120 getaran. Berapa waktu yang diperlukan untuk bergetar jika periodenya 0,25 second? Oke, kita selesaikan ya. Pertama kita buat dulu diketahui. Apa aja yang diketahui? Lihat, yang diketahui adalah getaran ada 120. Kemudian periodenya 0,25 second. Oke, lambang dari banyaknya getaran adalah N. Kita buat ya, diketahui N sama dengan 120 getaran. Kemudian periodenya lambangnya T besar itu sama dengan 0,25 second. Nah, kemudian setelah itu ditanya adalah T waktu yang diperlukan sama dengan berapa. Nah, kita jawab dengan menggunakan rumus untuk mencari periode T sama dengan
T kecil dibagi dengan N, dibagi dengan getarannya. Nah, berarti untuk mencari, karena yang ditanya adalah T kecil, berarti T sama dengan, kita kali silang ya, T besar periode dikalikan dengan jumlah getarannya. Oke, kita masukkan T sama dengan berapa periodenya? 0,25 second ya, ini ya. Kemudian dikalikan dengan banyak getaran, yaitu 120. Maka kita dapat waktu yang diperlukan adalah 30 second. Nah, seperti itulah kira-kira untuk mengerjakan contoh soal yang pertama. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua bagian A, B, dan C, jika diketahui frekuensi lalu kamu disuruh mencari periode atau T, ingat rumus T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Oke, yang ditanyakan periode ya, kemudian diketahui frekuensi, berarti kita menggunakan rumus ini. Oke, berarti untuk yang A, maka T sama dengan 1 per F, maka 1 per frekuensi yang diketahui yang bagian A 20 Hz, maka kita masukkan 1 per 20. Maka 1 dibagi dengan 20 sama dengan 0,05 Hz. Nah, dengan cara yang sama, kamu dapat menghitung bagian B dan bagian yang C. Ayo, kamu pasti bisa. Semangat! Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya. Jangan lupa untuk mengulangi di rumah. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye.